Dan ini sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa penyebab masalah sosial yang ada juga diakibatkan adanya masalah keuangan. Misalnya kita lihat banyak guru-guru yang terpaksa karena menunggu gajinya atau apa pendapatannya lah, dia harus terjebak dengan pinjol. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Semoga di hari Jumat ini kita semua mendapatkan keberkahan. Menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 tentu menjadi kebanggaan dan harapan yang tinggi untuk kita sebagai generasi bangsa. Tetapi jangan lupa, mumpung kita ingat bahwa masalah utama di Indonesia di generasi muda hari ini adalah dua masalah yang masih belum kelar dan belum ada solusi yang pasti mengenai dua persoalan, yaitu judol dan pinjol. Tentu optimisme harus kuat dan harapan juga harus ada dari setiap generasi dalam menyambut visi Indonesia di tahun 2045 atau pemerintah menyebutnya Indonesia Emas 2045. Tetapi ada benarnya juga ketika saya membaca salah satu pemikir, Ardianto Handoyo, dia menyampaikan bahwa sekitar 70% populasi Indonesia masuk usia produktif, yaitu di rentang umur 15 dan 64. Tetapi dalam menyambut persiapan itu ada fenomena masalah yang cukup serius, yaitu masalah pinjol dan judol. Kenapa ini dianggap masalah? Karena sampai hari ini kita mendapatkan data dari hasil tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa ada 9.000 totalnya ya, mengenai penyebaran ilegal dalam konteks finansial. Dan rinciannya adalah dari hasil tindakan oleh oleh OJK bahwa entitas keuangan ini terinci ada 1.235 entitas investasi ilegal. Itu yang baru ketangkap, dan ada 7.576 entitas pinjol ilegal dan 251 gadai ilegal. Data ini dimulai dari 2017 sampai sekarang. Artinya persoalan penindakan entitas keuangan ilegal itu masih menjadi tugas bersama. Tentu kita dukung pemerintah secara maksimal, tetapi dalam konteks mendukung, kita sebagai rakyat sipil harus juga punya cara-cara yang baik dalam memberikan kontribusi kita sebagai generasi bangsa. Dan saya Mas Fai dalam konteks ini, dalam mengisi channel Ilmu Official, ingin selalu memberikan tekanan dan masukan juga kepada masyarakat, tentu juga kepada pemerintah, untuk kemudian mengidentifikasi secara jelas problem kenapa kemudian orang harus terjerat dengan yang namanya pinjol, baik legal maupun ilegal. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa penyebab masalah sosial yang ada juga diakibatkan adanya masalah keuangan. Misalnya kita lihat banyak guru-guru yang terpaksa karena menunggu gajinya atau apa pendapatannya lah, dia harus terjebak dengan pinjol. Dan ini tidak satu dua orang. Saya ingin merincikan orang-orang yang masuk dalam grup kami, grup channel Ilmu Official. Ada banyak guru juga yang kemudian mereka bekerja sudah sesuai dengan apa yang mereka tugaskan, tetapi masalahnya adalah kenapa mereka harus masuk kepada jebakan pinjol? Ya karena kebutuhan hidup yang begitu meningkat, dan sementara pemerintah belum juga memberikan solusi yang pasti mengenai kesejahteraan mereka. Padahal kita tahu bahwa tugas pemerintah atau bahwa negara ini didirikan kan tujuannya diantaranya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu soal guru, tidak hanya profesi guru, soal anak mahasiswa yang kemarin saya mendapatkan laporan
dia terjebak dengan pinjol dan harus melaporkan ke polisi, malu dan segala macam. Ada juga seorang ibu-ibu terjebak dengan pinjol legal, tetapi dalam prakteknya yang legal ini seperti ilegal. Dia menyebarkan datanya, dia meng-calling semua wali muridnya, disampaikan bahwa ibu ini punya hutang. Banyak sekali masalah-masalah. Bahkan saya mencatat ada sekitar hampir 4 orang yang kemudian dengan mengatakan ingin bunuh diri gara-gara masalah finansial. Tentu ini problem yang harus kita sadari bersama. Tidak hanya itu sahabat ilmu, tidak hanya itu para pemerintah yang mungkin mendengarkan video saya ini, bahwa semua profesi yang terjebak di pinjol ini, selain kebutuhan, ada satu yang menurut saya itu harus kita tegaskan, dan ini semua bisa melakukan karena mudah, yaitu adalah pendidikan keuangan. Mungkin kita sudah baca beberapa program dari pemerintah mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan dan segala macam. Tetapi ini juga menurut saya penting adalah pendidikan finansial sejak dini. Artinya pendidikan ini harus dimulai sejak sejak SMA. Sejak SMA yang mungkin sudah memasuki remaja, yang udah pada sudah jenjang dewasa, ya kan, mendekati dewasa, itu harus diajarkan bagaimana mereka paham tentang keuangan, utama di keuangan apapun itu. Satu itu. Jadi kalau itu dilakukan sejak dini, pendidikan sejak dini tentang keuangan, tentang pinjol, tentang bahaya ketika orang itu boros dan segala macam, itu akan memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang ada sekarang ini. Artinya ini menjadi ancaman yang sangat serius, sahabat. Artinya jangan sampai kita terus menerus anak muda ini yang harusnya sudah punya visi yang kuat di dalam menjadikan dirinya sebagai generasi yang berkualitas, hanya dengan problem pinjol akhirnya banyak waktu yang terbuang, banyak waktu yang membuat pikirannya tersita, harus memikirkan masalah pinjaman online itu sendiri. Jadi Prabowo, pemerintah yang sudah kemudian melakukan penghapusan hutang terhadap UMKM yang viral itu, juga harusnya tidak hanya penghapusan, harusnya ada pendidikan yang maksimal, pendidikan yang benar-benar berkualitas soal keuangan. Karena ketika bicara keuangan itu krusial sekali. Uang memang bukan menjadi sumber masalah, tetapi hanya gara-gara uang masalah itu ada, seperti itu. Jadi pendidikan keuangan sejak dini itu penting, dimulai dari SMA, termasuk dari diri kita sendiri. Itu dalam konteks pertama. Konteks kedua adalah pendidikan keuangan di keluarga. Itu juga harus digalakkan. Saudara-saudara kita dikasih tahu tentang bahaya pinjol, bahaya judol. Saudara-saudara kita, istri kita kalau sebagai suami, istri sebagai istri juga bisa memberikan edukasi. Pokoknya harus ada miniatur negara dalam keluarga tentang keuangan itu sendiri. Jadi tidak hanya menggantungkan pemerintah, pemerintah juga harus kita galakkan, kita maksimalkan, kita dorong mereka untuk melakukan program-program karena mereka punya anggaran. Kita sendiri sebagai rakyat sipil juga harus melakukan tindakan aktif, ya, jangan reaktif. Karena yang menjadi problem itu kan kita reaktif, jadi ada masalah baru kita reaktif. Seperti maraknya ilegal, maraknya masalah, artinya pemerintah reaktif. Pemerintah kurang aktif gitu loh. Jadi kalau pemerintah aktif sudah bisa mengidentifikasi apa yang akan terjadi di masalah Indonesia masa depan, saya kira itu akan bisa juga menyelesaikan atau menjadi bagian dari istilahnya aktif, bagian dari tindakan aktif, sehingga kita punya optimisme bahwa Indonesia di tahun 2045 betul-betul menjadi Indonesia atau generasi emas, seperti itu. Kemudian juga ada masalah ini juga soal kan dulu kita sudah belajar masalah kesiapan kita mengenai gadget. Nah, sekarang kesiapan kita mengenai bagaimana kita mengerti tentang penipuan-penipuan kayak gitu. Jadi karena maraknya kemiskinan yang tinggi, aktivitas penipuan juga meningkat. Banyak sekali orang tidak mau terkejar dengan pinjol, tetapi karena diiming-imingi hadiah, dia dimasukkan ke sebuah aplikasi. Di situ dia akan mendapatkan uang sekian. Ternyata aplikasi itu
menjebak dia untuk mengambil uang di pinjol, dan tetapi uang yang diambil masuk ke penipu itu sendiri. Ini banyak sekali, tidak hanya satu dua. Banyak sekali yang bercerita tentang saya. Ada salah satu mahasiswa yang sudah mau lulus kuliah, ya, dia IT lagi, bukan lulusan agama, bukan lulusan sosial, enggak, dia lulusan IT. Tetapi kan dia melihat harapannya, dia diiming-imingi dengan sesuatu yang pekerjaan seolah realitas real, maksudnya sesuatu real. Dia masuk ke web itu, dia lihat kantornya juga, dia lihat websitenya profesional, dia lihat orang-orang begini, cara aksesnya. Ternyata apa yang tadi, dia juga kena tipu, sahabat. Artinya orang yang sudah dengan kapasitas IT masih kena tipu, apalagi orang-orang sekitar. Tidak hanya itu, soal TikTok misalnya, soal medsos, soal Instagram, banyak sekali para penipu itu melakukan rekrutmen orang-orang dijadikan live streamer, dan yang bekerja itu nggak sadar kalau dia ditipu gitu. Hanya dengan mengandalkan apa? Ketika saya masuk itu, katanya perusahaannya sudah legal, kantornya ada, padahal aktivitas pekerjaannya adalah ilegal. Tapi karena mereka nggak paham, dikira itu karena udah terdaftar pada perusahaan, dia punya NIB dengan nama sekian-sekian, dikira itu perusahaan legal, yang kemudian mereka terjun di situ. Jadi banyak sekali masalah yang ada saat ini, dan itu menjadi bagian dari pesimis sebetulnya kalau nggak segera ditindak kayak gitu loh. Jadi ini adalah pendapat saya pribadi sebagai pengisi konten channel Ilmu Official, yang beberapa bulan ini saya memang fokus dalam melakukan literasi ataupun edukasi lah, meskipun tidak begitu maksimal, dengan kemampuan saya memberikan pengertian tentang apa itu pinjol, tentang nyudol, dan lain-lain. Semoga ini bermanfaat video saya ini, dan kalau Anda merasa ini bermanfaat, bantu untuk share, komen, dan like. Terima kasih, doakan kerjamu, kerja kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.